Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salah satu topik di dalam manajemen keuangan itu adalah leasing. Nah, di dalam eh, dasar-dasar manajemen keuangan, kita nanti akan menentukan apakah sebuah perusahaan ketika membutuhkan suatu peralatan atau suatu aset, apakah perusahaan akan membeli atau perusahaan cukup meleasing atau menyewa aset tersebut. Oke, lease or buy. Kita masuk kepada contoh di sini. Ini ada sebuah contoh, sebuah perusahaan bernama PT ABC. Ini membutuhkan sebuah peralatan, membutuhkan peralatan yang baru, di mana peralatan tersebut atau perlengkapan tersebut membutuhkan dana sebesar 100.000 dolar jika dibeli. Kemudian aset tersebut bisa didepresiasi dengan menggunakan metode garis lurus dengan umur ekonomis 5 tahun. Tidak ada nilai sisa. Nah, alternatif lain selain membeli aset ini, perusahaan bisa membeli aset tersebut dengan biaya sewa atau biaya lease payment-nya itu adalah 25.000 per tahun. Kalau kita totalkan selama 5 tahun, tentu nilainya adalah 125.000 per tahun. Nah, dibandingkan dengan pembelian 100.000 yang akan kita keluarkan. Nah, marginal tax rate kita adalah 40%. Jadi, pajak perusahaan itu adalah 40%. Nah, yang perlu kita lakukan pertama adalah menghitung berapa incremental cash flow untuk dari tahun 0 ke tahun 5. Oke, karena target kita adalah 5 tahun. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita fokus dulu ke arah leasing. Nanti kita hasil dari nol nanti menentukan kalau nolnya negatif, berarti kita akan membeli aset tersebut baik. Kalau positif, maka disarankan untuk menggunakan leasing atau sewa. Oke, kalau kita lihat dari perspektif leasing di sini, tentunya ada keuntungan bagi perusahaan untuk ketika mereka leasing itu adalah sebesar 100.000 di tahun nol, karena tidak harus mengeluarkan dana 100.000 untuk pembelian aset tersebut. Nah, kemudian di tahun pertama itu ada lease payment yang harus dibayar itu adalah sebesar 25.000. Nah, 25.000 yang dibayarkan kepada perusahaan leasing. Nah, bersihnya sebenarnya dibayarkan oleh perusahaan berapa? Karena apa? 25.000 juga akan memberikan manfaat pajak, akan menjadi pengurangan pajak. Nah, secara nominal yang akan dibayarkan kepada perusahaan leasing adalah 25.000. Tapi secara realnya kita walaupun bayar 25.000, kita dapat potensi pengurangan pajak sebesar berapa? Nah, dengan pajak 40% sebenarnya after tax lease payment atau pembayaran sewa setelah pajaknya itu adalah, jadi after tax lease payment kita itu adalah dari lease payment ini 25.000 dikali dengan 1 kurang pajak 0,4. Nah, kita dapatkanlah di sini adalah 15.000 dolar. Nah, jadi kita bayar 15.000 dolar, 15.000 dolar. Nah, kita harus berikan negatif karena adalah pembayaran 15.000 dolar. Karena berarti ada manfaat pajaknya sebesar 9.000 dolar. Oke, 15.000 dolar. 15.000 dolar. Nah, kemudian karena kalau kita pilih leasing, tentunya kita menghilangkan kesempatan mendapatkan keringanan pajak atau manfaat pajak dari biaya depresiasi. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengklaim biaya depresiasi karena aset tidak dibeli. Karena aset statusnya masih pemilik dari perusahaan lessor atau perusahaan yang menyewakan tersebut. Nah, sehingga kalau kita tidak membeli aset tersebut dengan harga 100.000, maka kita kehilangan biaya depresiasi. Biaya depresiasinya adalah menggunakan garis lurus, straight line, dengan waktu umur ekonomis 5 tahun, maka kita bisa dapatkan 100.000 dibagi dengan 5. Oke, dapatnya itu adalah 20.000. Oke, per tahun. Nah, berarti potensi kerugian pajak kita itu adalah 20.000 dikali dengan pajak. Oke, berarti loss depreciation tax shield-nya itu adalah 20.000 dikali dengan pajak ini 0,440%. Kita dapatkan adalah 8.000. Jadi kita mengalami kerugian secara tidak langsung dari kehilangan biaya pajak, potensi keuntungan pajak itu adalah 8.000.
8.000. Nah, kemudian kita berikutnya tambahkan totalnya cash outflow kita secara berdasarkan dari dua cash flow ini itu adalah negatif 15 tambah dengan negatif 8.000 itu adalah 23.000. Oke, negatif 23.000. Negatif 23.000. Nah, sekarang kita bisa langsung menghitung nolnya. Null itu sebenarnya adalah konsep dari MPV. Jadi kita lihat di sini adalah kita menghitung net present value dari incremental cash flow yang kita dapatkan. Nah, apa yang paling penting di sini adalah eh, di sini kan artinya adalah alternatifnya perusahaan bisa meminjam uang dan kemudian membeli aset tersebut. Sehingga nanti kita fokus kepada biaya hutang, cost of debt yang kita gunakan di sini. Makanya kita perlu menghitung discount rate-nya itu adalah menggunakan cost of debt. Tapi cost of debt yang kita gunakan itu adalah after tax cost of debt. Jadi kalau kita dapat cost of debt misalnya adalah 10%, maka kita cari after tax cost of debt-nya. Berarti after tax-nya itu adalah 10% atau 0,1 dikali dengan 1 kurang 0,4. Pajak tadi adalah 40%. Kita dapatkan adalah 6%. Nah, baru nanti kita hitung NPV dengan menilai sekarang kan seluruh cash flow. Total dari seluruh cash flow dari tahun 0 sampai ke tahun akhir, sampai tahun kelima. Oke, kita lihat di sini. Oke, ini adalah memang 10%. Digambarkan tadi adalah 10% di sini. Jadi cost of debt kita itu adalah 10%. Jadi cost of debt itu adalah 10%. Berarti after tax cost of debt itu adalah 0,1 dikali dengan 1 kurang pajak 0,4 dapat itu adalah 0,06 atau 6%. Nah, kemudian kita gambarkan cash flow kita itu adalah tadi kita di tahun 0 itu adalah 100.000. Tadi kita dapatkan kenapa positif? Karena kita tidak melakukan pembayaran secara tidak langsung dikatakan sebagai cash inflow. Kemudian tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun keempat, dan tahun kelima. Dan kita memiliki 23.000, negatif 23.000, negatif 23.000 cash outflow kita dari perhitungan sebelumnya 3.000. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah menghitung null-nya. Null itu adalah sama dengan MPV tadi. Null itu adalah total nilai sekarang dari seluruh cash flow yang akan kita dapatkan atau kita bayarkan. Nah, tentunya kita lihat di sini nilai sekarang dari 100 tentunya adalah 100.000. Nah, kemudian nilai sekarang dari 223.000 tentunya adalah 23.000 dibagi dengan 1 tambah 0,06 pangkat 1 ditambah dengan 23.000 1,06 pangkat 2 23.000 1,06 pangkat 3 23.000 1,06 pangkat 4 23.000 1,06 pangkat 5. Atau kita bisa sederhanakan karena ini kan adalah anuitas. Sorry, ini negatif semua ya, karena ini adalah negatif. Kita negatifkan. Oke, mohon dikoreksi. Oke, ini adalah negatif. Oke, ini kita bisa lihat. Ini adalah anuitas 23.000. Sehingga kita bisa menggunakan rumus anuitas di sini 100.000 dengan 23.000 cash flow-nya sama. Nah, dikali dengan 1 dikurang dengan ini ada rumus anuitas 1 ditambah dengan 0,06 pangkat negatif 5 karena ada 5 kali 5 periode. 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Dibagi dengan 0,06. Nah, akan didapatkan nolnya nanti di sini totalnya itu adalah 3.116 dolar. Oke, di sini kita dapatkan nol adalah positif atau besar dari 0. Kalau besar dari 0, artinya yang kita pilih di sini adalah leasing. Jadi sebaiknya kita sewa dibandingkan kita meminjam dan membeli aset tersebut. Kalau hasilnya negatif, maka yang akan kita dapatkan nanti adalah buy. Jadi kalau negatif,
itu adalah buy. Kita membeli aset tersebut. Tapi dari perhitungan kita dengan membayar 25.000 lease payments setiap tahun, maka akan mendapatkan, kita lihat di sini adalah akan mendapatkan null positif atau NPV-nya positif. Jadi kita bisa dapatkan yang konsep tadi, kita bayar 25.000, maka akan didapatkan NPV positif. Oke, ini tadi kita menghitung null tadi, atau net advantage to leasing. Jadi kita dapatkan jika null lebih dari 0, maka kita harus leasing. Kalau kecil dari 0 adalah membeli. Nah, kita dapatkan tadi adalah positif 3.116. Oke, silakan dicoba untuk latihan. Misalnya di sini adalah dengan project yang ada. Nah, equipment tadi ini pengganti dari 100.000. Kemudian ini adalah 5 tahun jelas dengan garis lurus untuk depresiasinya. Kemudian alternatifnya pembayaran 25.000 tadi diganti dengan 65.000 dan tax rate-nya jelas. Kemudian di sini adalah kita dapatkan 6%. Nah, ini sudah after tax cost of debt. Nggak perlu lagi dikali dengan 1 kurang 0,4 karena sudah after tax. Kalau belum after tax, baru nanti kita kalikan dengan 1 kurang tax. Apa yang kita cari pertama tentunya adalah after tax cash flow dari lease payment ini adalah 65.000 dikali dengan 1 dikurangi dengan pajak. Kemudian kita cari berikutnya adalah depresiasi. Ya, kerugian dari kehilangan biaya depresiasi itu berapa? Itu nanti seperti yang kita hitung sebelumnya. Jadi kita cari depresiasi dulu, kita kalikan dengan pajak. Baru nanti yang terakhir kita cari MPV atau nol dari rencana leasing ini. Kalau dia positif, maka akan kita pilih leasing. Kalau negatif, kita pilih buy atau membeli aset tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.